تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Ustadz mau bertanya, jika seorang istri pernah mengatakan sama kalau anak-anak dan suaminya, bahwa kalau meninggal si istri, dia minta diwakafkan tanah kosongnya ke rumah tahfiz. Tapi sebulan setelah pembicaraan itu, si suami yang meninggal duluan, Ustaz. Yang kami ingin tanyakan, apakah tanah itu bisa saya wakafkan atau sudah menjadi milik pihak ahli waris bersama anak-anaknya, Ustaz? Jadi nggak tahu dia statusnya tanah siapa, tanah suami atau tanah istri. Kalau dia tanahnya suami, terus si istri berucap seperti itu, minta izin kepada suaminya, ya, dan suaminya merelakan, nah itu nggak ada masalah. Berarti itu belum terjadi karena si istri belum meninggal. Berarti tanah masih dikembalikan suami, jatuhnya adalah warisan. Tapi kalau tanah itu tanahnya si istri, terus dia berkata seperti itu, akan diwakafkan kalau dia meninggal, ya, maka itu kalau dia belum terjadi, pada dasarnya itu masih status tanahnya. Kalau si istri berubah pikiran ingin dia jual, itu nggak ada masalah karena dia bilang diwakafkan kalau meninggal. Terus di masalah lain, andai kata misalnya terjadi si istri meninggal dan tanah itu miliknya, dia berpesan supaya diwakafkan untuk tahfidzul Quran, maka tetap harus dilihat tanah itu, kalau dia masuk dalam sepertiga harta, itu nggak ada masalah, sepertiga harta boleh dikeluarkan. Tapi kalau lebih dari sepertiga hartanya, tidak ada harta lain kecuali itu, maka itu nggak boleh diwakafkan, harus diberi ke ahli waris, hanya sepertiganya yang boleh diwakafkan. Karena Nabi SAW bersabda tegas di situ, was-thuluth katsir, hanya sepertiga saja yang boleh, itu pun sepertiga sudah terlalu banyak. Ya wallahu a'lam.